Yang pertama adalah dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, Ulfa lebih memilih Malaysia dibanding Indonesia. Kenapa? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng temen ya. Seperti biasa seputar TKI Malaysia. Dan video ini kalau tidak salah judulnya lebih enak tinggal di Malaysia atau Indonesia. Dan apa jawabannya? Ini sangat mengejutkan sekali. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Hai, Hai welcome to my channel. channel. Oke teman-teman. Ulfa Suci. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya Sehat. sehat, Amin. bahagia. Amin, 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 amin. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini Ulfa mau ngejelasin tentang enak mana ya tinggal di Malaysia atau di Indonesia. Di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap ikutin video Ulfa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul ya, itu sangat betul sekali. Malaysia dan Indonesia. Pengalaman pribadi Ulfa akan Ulfa sharing kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, Ulfa lebih memilih Malaysia dibanding Indonesia. Itu kan? Kenapa? Betul. Karena kalau di Malaysia, kerajaan Malaysia itu hospitalnya atau rumah sakitnya menyediakan untuk rakyatnya biaya untuk kesehatan mereka bila mereka sakit itu hanya dikenakan biaya RM1 Malaysia. Tuh kan murah. Jadi, RM1. jauh dengan Indonesia. Kalau di Indonesia ada yang namanya BPJS, dan BPJS itu diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu. Tidak mampu. Jadi di sini berbeda. Kalau di Malaysia semua sama rata. Baik itu yang mampu ataupun yang tidak mampu. Yang penting itu berkedudukan rakyat Malaysia. Jadi pemerintahan Malaysia ikut campur demi mensejahterakan rakyatnya. Tapi kalau di Indonesia itu dipilih dulu, tidak rata, tidak semuanya diratakan. Dipilih mana yang tidak layak, dan itu masih ada tahap BPJS 1, level 1, level 2, level 3, dan semuanya masih bayar. Dan itu tidak murah lah ya. Tetap mahal, cuman tidak semahal orang yang tidak memiliki BPJS itu, tapi tetap mahal. Kalau sama rata kan enak, seperti di Malaysia semuanya sebagai rakyat Malaysia dibantu oleh pemerintahan Malaysia. Gila kan? Itu kita bayar tiap-tiap bulan, per bulan. Itu kan BPJS per bulan masih bayar. Tingkatan level-levelnya, ada level Jadi 1, meskipun 2, dan jadi meskipun tidak sakit tetap bayar rutin per bulan teman-teman ya. Itu gak enaknya BPJS. Tapi ketika sakit sudah ada tabungan dalam BPJS-nya itu. Seperti itu. Harga di Jadi setiap nabung. level-levelnya itu berbeda-beda. Dan kalau sakit, kartu BPJS itu harus dibawa ke hospital atau rumah sakit tersebut. Oke, jadi untuk kesehatan Ulfa lebih memilih di Malaysia daripada di Indonesia. Indonesia betul. Oke guys, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah dari segi keselamatan. Dari segi keselamatan di Malaysia biasanya di setiap daerah polisi atau mereka akan keliling-keliling kampung atau keliling-keliling daerah tersebut. Wow, di Malaysia loh. Kota, mereka akan keliling naik motor, polisi tersebut akan keliling dan mereka akan ronda-ronda di setiap kampung Keren. untuk melihat keamanan di daerah atau kota tersebut.
Mm-mm. Kalau di Indonesia itu tidak ada, dan Tidak ada, hanya betul. ada di jalan-jalan raya atau lampu merah atau Iya, betul betul lain. betul. Di Indonesia tidak ada polisi keliling-keliling kampung seperti di Malaysia. Dan kalau di Malaysia banyak warga asing. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Kita harus memilih-milih kawasan tempat tinggal kita. Beda dengan di Indonesia yang cukup lumayan keselamatan kita Pribumi terjaga banyak. di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia. Karena di Malaysia banyak warga negara asing yang ketiga. Perbedaan Indonesia yang sangat ramah dengan Malaysia yang cuek. Contohnya, jiran atau tetangga di Malaysia berbeda jauh dengan jiran atau tetangga di Indonesia. Ulfa lebih memilih Indonesia daripada Malaysia untuk tingkat keramahan dan persaudaraan satu sama lain lebih ya, besar betul. di Indonesia berbanding Masya Allah. Malaysia. Oke, Masya contohnya Allah. Ulfa tinggal kan di apartemen. Jadi di apartemen Ulfa itu ada macam-macam bangsa, ada yang India, Cina, Melayu. China. Tetangga Ulfa sangat jarang sekali ketemu mereka, dan kalaupun jumpa cuma say hello atau hi, ya gitu-gitu aja, dan tidak saling mengenal satu sama lain. Ya, betul teman-teman. Namanya juga tidak sama lokalnya, tidak sama lah sama orang asing ya. Kita pasti cuek-cuek aja. Tapi kalau sama-sama jirannya atau sama-sama pribuminya, itu kita wajib saling menyapa karena sama pribumi. Ya tentu kalau sama orang asing meskipun di Indonesia saja kita tidak bakalan saling sapa loh, asli. Tidak saling sapa dan tidak saling kenal. Tapi kalau dia selagi masih sama pribumi atau Malaysia Indonesia lah seperti itu, maka insya Allah kita akan saling sapa. Itu sifat yang memang dari dulu memang selalu ada. Saya meskipun ada orang Cina di daerah saya, masa saya harus nyapa ke situ? Tidak mungkin, nggak mungkin. Begitu orang bertegur sapa hanya sesekali saja, say hello. Nah, jadi untuk keramahan Ulfa pilih di Indonesia betul. Dengan di Malaysia. Jelas ya. Teman-teman, pilih Indonesia. Itu aja tadi video Ulfa tentang enak mana ya tinggal di Malaysia atau di Indonesia. Thank you for watching. Tidak ada jawabannya enak di mana, tapi dalam kesehatan tetap enak di mana. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah jawabannya. Dari segi kesehatan, kakak Suci ini memilih tinggal di Malaysia karena kesehatan di Malaysia masih ada campur tangan daripada pemerintahan Malaysia. Gila, keren teman-teman ya. Keren, mantap. Untuk keselamatan itu pilih Malaysia juga. Tapi untuk keramahan, kakak Suci ini pilih Indonesia. Seperti itu. Karena di Indonesia rata-rata orang lokal pribumi, tetap saling sapa. Tapi kalau di Malaysia banyak orang pelancong, ada India, Chinese, Bangladesh, Indonesia, Turki. Masa kita mau saling sapa dengan orang Turki? Kan nggak mungkin, karena mereka salah bahasa. Seandainya di daerah kami Indonesia ada banyak orang-orang pendatang, maka masa kita harus saling sapa menggunakan bahasa yang sama-sama tidak saling paham. Nah, seperti itu. Kalau sama-sama jiran, pastinya kita harus ramah. Seperti itu ya. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat kalian yang suka, silahkan tombol like-nya ditekan terlebih dahulu. Like, komen, dan share. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.